Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rahmat Hidayat, mahasiswa semester 4 jurusan Bahasa dan Sastra Arab, kelas BSA 4B dengan NIM 1913654. Di sini saya akan membahas masalah ilmu nahwu yang berjudul Isim Asmaul Khamsah. Ada 3 poin yang saya akan jelaskan. Yang pertama ada ta'rif isim asmaul khamsah ataupun definisi daripada isim asmaul khamsah. Yang kedua i'rab isim asmaul khamsah, baik i'rab rofa, nasab maupun i'rab jarnya. Yang ketiga ada syarat-syarat membuat isim asmaul khamsah. Nah, poin pertama yaitu ta'rif isim asmaul khamsah. Ia abuka wa akhuka wa hamuka wa fuka wa zumalin. Nah, isim asmaul khamsah ialah lafaz abuka, akhuka, hamuka, fuka, dan zumalin, atau bisa disebut abun, akhun, hamun, fu, dan zu, dikumpulkan dalam bait abun, akhun, hamun, wa fu, wa zu, jaro, kullu mudafan mufradan mukabaru. Poin yang kedua adalah i'rab isim asmaul khamsah. Nah, turfa'u isim asmaul khamsah ketika diropakan bil wawi, tanda ropanya dengan waw, wa tunsabu, dan ketika tingkah nasabnya bil alifi, tanda nasabnya dengan alif, wa tujaru, dan ketika dijarkan bil ya'i, tanda jarnya dengan misalul marfu. Contoh isim asmaul khamsah yang diropakan dalam surat Yusuf ayat 94, qala abuhum. Nah, yang jadi contoh lafaz abuhum. Lafaz abuhum ini kedudukannya dan jadi fa'il lafaz qala. Hukum fa'il adalah ropa. Nah, tanda ropanya adalah waw. Waw karena lafaz abuhum adalah isim asmaul khamsah. Isim asmaul khamsah ketika diropakan, tanda ropanya adalah waw. Misalul mansub, contoh nasab di Al-Quran surat Yusuf ayat 16, waja'u abahum. Yang jadi contoh lafaz abahum. Nah, lafaz abahum ini kedudukannya jadi maf'ul lafaz ja'u. Nah, hukum maf'ul adalah nasab. Lafaz abahum tanda nasabnya adalah alif karena lafaz abahum adalah isim asmaul khamsah. Isim asmaul khamsah ketika dinasabkan, tanda nasabnya dengan alif. Contoh jer, roja'u ila abihim. Ini dalam Quran surat Yusuf ayat 63. Yang jadi contoh lafaz abihim. Lafaz abihim adalah isim asmaul khamsah dalam tingkah jer. Dia majrur karena dimasuki huruf jer yaitu lafaz ila. Tanda jernya lafaz abihim adalah ya karena kalimat isim asmaul khamsah. Isim asmaul khamsah ketika dijerkan, tanda jernya adalah dengan iya. Nah, selanjutnya amsilah akhuka. Contoh lafaz akhuka kita ambil dalam Al-Quran lagi. Contoh ropa lafaz akhuka dalam surat Asy-Syu'ara ayat 106, qala lahum akhuka. Yang jadi contoh lafaz akhuka. Lafaz akhuka ini adalah statusnya jadi fa'il lafaz qala. Lafaz akhuka jadi fa'il lafaz qala. Tanda ropa lafaz akhuka adalah waw karena kalimat isim asmaul khamsah. Lafaz akhuka mudhaf dimudhafkan kepada lafaz ka isim dhamir. Contoh mansub lafaz akhuka, wa nahfazu akhona. Ini dalam Quran surat Yusuf ayat
Yang jadi contoh lafaz akhona. Lafaz akhona statusnya jadi maf'ul bih dari lafaz nahfazu. Nah, tanda nasabnya lafaz akhona adalah alif karena kalimat isim asmaul khamsah. Kalimat isim asmaul khamsah ketika dinasabkan tanda nasabnya adalah alif. Lafaz akhona mudhof dimudhofkan kepada isim dhamir lafaz na. Contoh majrur lafaz akhuka. Yauma yafirul mar'u min akhi. Surat Abasa ayat 34. Yang jadi contoh lafaz akhina. Lafaz akhina adalah isim asmaul khamsah. Dijer majrur karena dimasuki huruf jar min. Tanda jarnya adalah ya karena kalimat isim asmaul khamsah. Isim asmaul khamsah ketika dijarkan tanda jarnya adalah ya. Lafaz akhi dimudhofkan kepada lafaz hi. Yang selanjutnya amsilah hamuka. Contoh lafaz hamuka. Misalul marfu. Contoh lafaz hamuka ketika tingkah ropa. Hadoro hamuka. Yang jadi contoh lafaz hamuka. Lafaz hamuka statusnya jadi fa'il ya dari lafaz hadoro. Nah, tanda ropa lafaz hamuka adalah waw karena kalimat isim asmaul khamsah. Isim asmaul khamsah ketika diropakan tanda ropanya dengan waw. Misalul masuk. Contoh lafaz hamuka dinasabkan ro'aitu hamaka. Lafaz yang jadi contoh lafaz hamaka. Lafaz hamaka statusnya jadi maf'ul bih lafaz ro'aitu. Nah, ketika dinasabkan tanda nasabnya dengan alif karena lafaz hamaka adalah isim asmaul khamsah. Ya, misalul majrur contoh jar lafaz hamuka. Salimtu ala hamika. Yang jadi contoh lafaz hamika. Lafaz hamika ini majrur dimasuki huruf jar lafaz ala. Tanda jarnya adalah dengan iya karena lafaz hamika adalah isim asmaul khamsah. Isim asmaul khamsah ketika dijarkan tanda jarnya dengan iya. Nah, selanjutnya contoh lafaz zu. Contoh lafaz zu dalam tingkah ropa atau marfu. Dalam Quran surat Al-Imran ayat 152. Wallahu dzu fadlin 'alal mu'minin. Wallahu dzu fadlin. Yang jadi contoh lafaz zu. Nah, lafaz zu fadlin, lafaz zu ini kedudukannya jadi khobar mubtada lafaz Allahu. Nah, tanda ropa lafaz zu adalah waw karena lafaz zu termasuk isim asmaul khamsah. Isim asmaul khamsah ketika diropakan tanda ropanya dengan waw. Lafaz zu mudhof dimudhofkan kepada lafaz fadlin. Misalul mansub. Contoh lafaz zu dinasabkan dalam Quran surat Al-Isra ayat 26. Wa atizal qurba haqqahu. Yang jadi contoh lafaz zal qurba. Lafaz za ini isim asmaul khamsah. Kedudukannya jadi maf'ul lafaz wa ati. Nah, lafaz za ini dinasabkan tanda nasabnya adalah alif karena lafaz za termasuk isim asmaul khamsah. Isim asmaul khamsah ketika dinasabkan tanda nasabnya adalah alif. Za mudhof dimudhofkan kepada lafaz al-qurba. Misalul majrur. Contoh lafaz zu di majrur atau dijarkan dalam Quran surat Al-Kahf ayat 83. Wayas alunaka anzil qarnain. Yang jadi contoh lafaz zil qarnain. Nah, lafaz zi ini isim asmaul khamsah dijarkan, dimajrurkan atau dijarkan yang dimasuki huruf jar an. Nah, lafaz zi ketika dijarkan tanda jarnya adalah dengan ya karena lafaz zi termasuk isim asmaul khamsah. Ketika isim asmaul khamsah ketika dijarkan tanda jarnya adalah dengan ya. Lafaz zi dimudhofkan kepada lafaz al-qarnain.
Nah, poin yang ketiga, poin terakhir adalah syarat-syarat membuat isim asmaul khamsah. Nah, syarat-syarat membuat isim asmaul khamsah ada 6. Yang pertama, mufrad. Artinya wa antakuna mufradatan. Artinya si isim asmaul khamsah harus berbentuk mufrad. Artinya laisa musannatan wala majmu'atan. Artinya kelima lafaz abun, akhun, hamun, fu, dan zu ini tidak boleh berbentuk tasniah ataupun jama'. Nah, ketika kelima lafaz ini berbentuk tasniah ataupun jama', maka tidak boleh diirobi dengan i'rob isim asmaul khamsah. Turfa'u bil wawi wa tunsabu bil alifi wa tujaru bil ya'i. Maka ketika si isim asmaul khamsah ini tasniahkan ataupun dijamakan, maka kembalikan kepada i'rob asal. Contoh, fakana abawahu mu'minin dalam Quran surat Al-Kahfi ayat 80. Yang jadi contoh lafaz abawahu. Nah, ini si isim asmaul khamsah ditasniahkan, maka kembalikan kepada i'rob asal. Isim tasniah ketika ropanya dengan alif. Fakana abawahu. Yang kedua, mukabbar. Isim asmaul khamsah harus mukabbar. Artinya tidak boleh ditasgir. Fa in ja'at ala sigoti tasgir. Si isim asmaul khamsah kelima lafaz abun, akhun, hamun ini abun, akhun, hamun, fu, dan zu ini tidak boleh ditasgir, tidak boleh dirubah ataupun dikecilkan. Contoh, lafaz abun menjadi ubayun, lafaz akhun menjadi ukhayyun. Contoh, ja'a ubayyuka, ro'aitu ubayyaka, marartu bi abika. Aturan, ja'a abuka, ro'aitu abaka, marartu bi abika. Contoh akhun, hadara ukhayyuka, ro'aitu ukhayyaka, marartu bi ukhayyika. Yang ketiga, mudofan. Artinya si isim asmaul khamsah harus dimudofkan, baik dimudofkan kepada isim makrifat dengan alif lam ataupun diidofahkan kepada isim domir. Contoh, abuka, akhuka, hamuka. Nah, lafaz abuka asalnya abun, diidofahkan kepada lafaz ka isim domir, jadi abuka, akhuka, hamuka, fuka, zu, mali. Yang keempat, idofatuha ghairu ya'il mutakallim. Artinya si isim asmaul khamsah tidak boleh diidofahkan kepada ya mutakallim. Nah, ketika si isim asmaul khamsah ini diidofahkan kepada ya mutakalim, maka kembalikan kepada i'rob asal. Yang kelima, zu bimakna sohib. Zu harus bimakna sohib, artinya kepemilikan. Contoh, zu malin, zu ilmin, zu fahmin, zu zahabin. Zu malin yang memiliki harta, zu ilmin yang memiliki ilmu. Nah, zu ini harus bimakna sohib. Nah, contoh, famun tidak boleh pakai mim. Contoh, fuka rotbun bizikrillah. Nah, lafaz fuka rotbun bizikrillah yang jadi contoh lafaz fuka. Nah, lafaz fuka ketika tidak pakai mim, maka tanda rofanya dengan waw. Ketika lafaz fuka ini pakai mim, bahasanya famuka rotbun bizikrillah, famuka, maka lafaz famuka ini diirobi dengan irob asal, tanda rofanya dengan doma, famuka. Ketika lafaz famuka dibuang mimnya, tidak memakai mim, maka tanda rofanya dengan waw, fuka. Nah, inilah keenam syarat-syarat membuat isim asmaul khamsah. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.